Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pernahkah kita menjelaskan materi informatika, tetapi murid masih terlihat bingung? Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena konsep yang dipelajari masih terasa abstrak. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Jawa Barat. Perkenalkan, saya Izatul Nadia, guru informatika dari SMP Negeri 1 Pacet, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai diseminasi pembelajaran ANPRAK untuk meningkatkan computational thinking murid SMP. Dalam pembelajaran informatika, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti keterbatasan komputer dan akses perangkat digital. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran seringkali berfokus pada teori, sehingga murid kesulitan memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang tetap bermakna, aktif, dan mampu melatih berpikir komputasional murid tanpa bergantung sepenuhnya pada perangkat digital. Dalam praktiknya, saya telah mengembangkan berbagai aktivitas pembelajaran ANPRAK. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan 2 contoh aktivitas yang telah saya terapkan di kelas. Aktivitas pertama adalah pembelajaran binary search tree, menggunakan media sederhana berbahan terpal bekas yang dirancang menjadi pohon pencarian berukuran besar. Setiap murid mengambil satu angka target, lalu berdiri di titik awal pohon. Ketika bertemu sebuah angka, mereka harus berpikir, apakah angka yang dicari lebih kecil atau lebih besar? Jika lebih kecil, bergerak ke kiri. Jika lebih besar, bergerak ke kanan. Proses ini dilakukan berulang sampai mereka menemukan angka yang dicari. Dari sini, murid menyadari bahwa pencarian data tidak dilakukan secara acak, tetapi melalui keputusan logis yang berurutan. Inilah bentuk algoritma dalam berpikir komputasional. Pada tahap berikutnya, murid melakukan proses insert menggunakan sticky notes. Data yang digunakan berasal dari kesukaan mereka, seperti jumlah followers tokoh yang mereka sukai. Murid menentukan posisi yang tepat, sehingga memahami bagaimana data disusun. Aktivitas ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena terkait dengan kehidupan mereka. Lebih berkesadaran, karena murid memahami alasan dibalik setiap langkah, dan lebih menggembirakan, karena dilakukan melalui pengalaman langsung. Aktivitas kedua adalah pembelajaran sistem bilangan biner yang diawali dari konsep dasar cara kerja komputer. Murid diajak memahami konsep input, proses, dan output melalui analogi tubuh manusia, sehingga mereka menyadari bagaimana informasi diproses. Selanjutnya, murid dikenalkan bahwa komputer bekerja menggunakan 2 kondisi sederhana, yaitu 0 dan 1. Melalui kartu biner, murid membuka dan menutup kartu, kemudian menjumlahkannya hingga membentuk angka. Dari aktivitas ini, murid memahami bahwa semua data berasal dari kombinasi sederhana, yaitu 0 dan 1. Ini merupakan bentuk abstraksi dalam berpikir komputasional. Sebagai penguatan, murid membuat pixel art berdasarkan kode biner, sehingga mereka dapat melihat langsung bagaimana konsep ini digunakan dalam dunia digital. Dari rangkaian aktivitas tersebut, pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena murid memahami konsep 0 dan 1 melalui analogi yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti cara tubuh menerima dan memproses informasi. Pembelajaran juga menjadi berkesadaran, karena murid tidak hanya mengikuti langkah, tetapi memahami proses di balik setiap penyusunan angka, serta menyadari bahwa semua data digital berasal dari kombinasi sederhana 0 dan 1. Dan pembelajaran menjadi menggembirakan karena murid terlibat aktif melalui permainan kartu biner dan menuangkannya menjadi karya pixel art. Secara keseluruhan, aktivitas-aktivitas ini melatih dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam berpikir komputasional. Setelah pembelajaran dilakukan, terlihat perubahan yang cukup signifikan. Murid tidak lagi hanya mencari jawaban, tetapi mulai mampu menjelaskan mengapa mereka memilih langkah tersebut.
Sebelum pembelajaran, hanya sebagian murid yang mampu menjelaskan proses berpikirnya. Namun setelah pembelajaran, sebagian besar murid mulai mampu menjelaskan langkah-langkah secara logis dan terstruktur. Murid juga terlihat lebih aktif, lebih percaya diri, dan yang paling penting, mereka mulai menyadari bahwa informatika bukan sekedar menggunakan komputer, tetapi tentang bagaimana cara berpikir. Praktik pembelajaran ini tidak berhenti di kelas, tetapi saya diseminasikan melalui forum MGMP Informatika dan KKA Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan tersebut, saya tidak hanya menyampaikan materi, tetapi mengajak guru untuk mencoba langsung aktivitas pembelajaran Unplugged. Guru berperan sebagai peserta didik, sehingga mereka dapat merasakan secara langsung bagaimana pembelajaran berlangsung, bagaimana murid berpikir, dan bagaimana konsep yang abstrak dapat disampaikan secara sederhana. Bahkan tanpa perangkat digital. Melalui pengalaman tersebut, guru menjadi lebih memahami bahwa pembelajaran informatika tetap dapat dilaksanakan secara bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kegiatan ini juga membuka ruang diskusi dan mendorong guru untuk mulai mengembangkan pembelajaran Unplugged di sekolah masing-masing. Dari pembelajaran yang dilakukan, terlihat bahwa murid tidak hanya belajar memahami konsep, tetapi juga mengalami proses berpikir secara langsung. Keterbatasan fasilitas bukan menjadi hambatan, tetapi justru menjadi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Karena pada akhirnya informatika bukan tentang perangkat, tetapi bagaimana murid berpikir dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.